Salam berjumpa lagi bersama Dedi Awan dalam YouTube channel. Kali ini kita akan berbagi mengenai trik mudah menyelesaikan soal-soal literasi AKM ANBK tingkat SD. Pada khususnya kelas 5 SD. Belajar bersama, bergembira di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Baiklah, di sini kita akan disungguhkan semacam teks literasi. Literasi itu membaca. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Di sini ada judulnya kue tradisional. Nah, di sini kita akan berbagi mengenai trik menjawab soal ANBK dengan mudah. Kita tinggalkan dulu teks literasinya. Ini adalah cara yang gampang dan cara yang termudah untuk mengingat waktunya juga, karena kita lihat soal literasi ini sangat panjang teksnya. Triknya, kita lanjut ke bentuk soalnya. Kita tinggalkan teks literasinya. Langsung saja kita tuju ke pertanyaannya. Adapun pertanyaan nomor 1 adalah, apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional menurut teks tersebut? Tadi kita tidak membaca teksnya karena mengingat waktu, dan juga menurut trik kita harus tertuju pada pertanyaannya langsung dan tinggalkan teks terlebih dahulu. Setelah kita baca pertanyaan, lalu kita lanjut ke teksnya. Apa tujuan dari pertanyaan itu? Maka kita cari ke bagian teksnya. Sebelumnya kita buka pilihan jawabannya. Di sini ada pilihan jawaban A sampai D. A. Kelapa, tepung terigu dan merica. B. Ketan, gula tebu dan garam. C. Minyak sayur, bawang dan cabai. D. Kelapa, gula aren dan aneka beras. Nah, tadi kan kita tidak membaca teks. Untuk menjawab soal ini, untuk menjawab pilihan A sampai D, kita harus menuju pada teks, tetapi tidak membaca keseluruhan. Kita buka teksnya agar kita dapat menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kita sudah menuju pada teks dan kita tuju pada bagian soal apa yang harus kita cari. Yang harus kita cari terlebih dahulu adalah membuat kue tradisional. Itu sering digunakan apa? Apa yang jadi bahannya maksudnya. Kita lihat pada teksnya. Kita langsung pada teks. Teksnya di sini kelapa, gula aren dan aneka beras. Nah, kita sudah ketemu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kita garis bawahi ya, biar jelas. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Jadi kita tuju pada bagian pilihan jawabannya yang mana? Nah, ini yang bagian D. Bagian D ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Begitu mudah. Kita lanjut ke bagian nomor 2. Adapun soal nomor 2, apa nama kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah? Ini untuk pertanyaan nomor 2. Pokoknya kita langsung saja tertuju pada soalnya, apa yang ditanya, dan kita tuju pada bagian jawabannya. Kita buka bagian jawabannya. A. Serabi dan putu. B. Onde-onde dan klepon. C. Sate dan onde-onde. D. Klepon dan putu. Kita kembali lagi ke bagian bacaan teksnya tadi. Kita buka teksnya dan cari apa yang ditanya. Apa nama kue yang terbuat dari tepung beras dan gula merah?
Nah, yang mana di sini? Di sini kita dapat jawabannya adalah, lihat di sini ada, baiklah kita garis bawahi biar lebih jelas. Ada klepon dan onde-onde. Berarti dapat kita pilihan jawabannya yang D, yang B maksudnya. Ini yang B, onde-onde dan klepon. Nah, begitu mudah kita jawab untuk soal literasi. Terus kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, perhatikan lagi soal yang ketiga. Serabi dan putu dibuat dari bahan yang sama. Mengapa rasanya berbeda? Kita buka pilihan jawabannya. Kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ada karena bahannya berbeda. B, karena berasal dari daerah yang sama. C, karena cara masaknya beda. Dan D, karena cokinya berbeda atau pemasaknya yang berbeda. Kita langsung pada tagnya untuk mencari jawabannya tanpa membaca tagnya keseluruhan. Kita lihat lagi. Mengapa bahan yang sama tetapi rasanya berbeda? Kita lihat yang mana, kita tuju. Lihat pada tagnya. Nah, di sini sudah kita dapat jawabannya, yaitu cara masaknya yang berbeda. Di mana jawaban yang benar di sini antara A sampai D? Biar lebih jelas, kita garis bawahi jawabannya. Cara masak yang berbeda. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tanpa membaca keseluruhan tag literasinya. Kita lihat yang mana jawaban yang paling benar. Nah, di bagian C, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Sangat mudah untuk kita pahami soal literasi yang begitu panjang menjadi cepat dan singkat. Kita lanjut pada soal yang keempat. Soal keempat di sini, bagaimana cara kue putu dibuat? Kalau sudah membaca pertanyaannya, langsung lihat jawabannya. A, digoreng. B, direbus. C, dipanggang. D, dikukus. Kita kembali ke bagian tagnya. Tanpa membaca keseluruhan, kita sudah dapat menjawab jawaban dari pertanyaannya. Yang mana? Bagaimana cara kue putu dibuat? Langsung saja kita tuju pada jawabannya. Nah, di sini sudah dapat jawabannya. Yang mana? Lihat di sini. Putu dibuat atau kue putu dibuat dengan cara dikukus. Yang mana jawabannya antara A dan B? Nah, yang bagian D. Biar lebih jelas, kita garis bawahi jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Kue putu dibuat dengan cara dikukus. Nah, sangat simpel, tanpa membaca keseluruhan dapat kita jawab untuk pertanyaan nomor 4, yaitu dikukus. Nah, beginilah trik untuk menjawab soal literasi yang begitu panjang tanpa membaca terlebih dahulu tagnya, karena membaca tag ini memerlukan waktu yang begitu lama dan kita tidak fokus pada pertanyaannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal trik yang mudah. Terima kasih.